Nama saya Asal Bila. Nama saya Dewi Shalom Rafael. Nama saya Putri Rama. Nama saya Indah Permatasari. Oke, mungkin kata kolonialisme dan imperialisme sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tapi, apakah kalian tahu apa itu kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme adalah penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud memperluas negara tersebut. Sedangkan imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan untuk menjajah negara lain agar mendapat keuntungan atau kekuasaan yang lebih besar. Jadi, kami di sini akan membahas latar belakang terjadinya kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme sendiri sudah berkembang sejak abad 15 hingga ke-18 oleh bangsa Eropa ke seluruh dunia dan akhirnya masuk ke Indonesia. Awal kedatangannya, bangsa Eropa berkenalan dengan penduduk pribumi dengan memperkenalkan diri sebagai pedagang yang ingin melakukan perdagangan di Indonesia. Akan tetapi, lama-kelamaan para pedagang Eropa berhasil menguasai praktik perdagangan di Indonesia dan melakukan eksploitasi besar-besaran di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang mendorong bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan dunia, yaitu: pertama, adanya semangat penaklukan atau biasa disebut reconquista terhadap orang-orang yang beragama Islam. Reconquista atau biasa disebut penaklukan kembali merupakan suatu periode dalam sejarah semenanjung Iberia yang dimana meliputi rentang waktu sekitar 770 tahun antara tahap awal penaklukan oleh kaum Islam pada tahun 710-an dan jatuhnya Granada, negara Islam terakhir di semenanjung tersebut, untuk perluasan negara-negara Kristen pada tahun 1492. Reconquista berakhir sesaat menjelang penemuan benua Amerika, yaitu dunia baru, oleh bangsa Eropa yang kemudian pada era tersebut menimbulkan imperium kolonial Spanyol dan Portugal. Kedua, jatuhnya Konstantinopel, ibu kota Imperium Romawi Timur, ke tangan dinasti Utsmani Ottoman yang berada di bawah Sultan Muhammad II pada 1453. Konstantinopel yang terletak di tepi pantai Laut Marmora di dekat Selat Bosporus merupakan kota transit rempah-rempah pertama di sekitar Laut Tengah yang menghubungkan antara barang-barang Eropa dan Asia. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki kemudian membuat kondisi perdagangan bangsa Eropa mengalami kemacetan, sebab bangsa Turki Utsmani banyak membuat peraturan yang menyulitkan lalu lintas pelayaran bangsa Eropa, terutama dalam memperoleh rempah-rempah. Itulah mengapa jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman menjadi salah satu faktor yang mendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ketiga, adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi, dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lain. Pada akhir abad ke-15 di Eropa muncul suatu gerakan Renaissance dan humanisme yang bertujuan untuk mempelajari dan menggali ilmu pengetahuan bangsa Yunani dan Romawi kuno yang dianggap sebagai contoh yang mulia. Rasionalitas pemikiran ini digunakan oleh orang Eropa dalam mengatasi berbagai masalah dan membuat inovasi baru. Alhasil, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, termasuk di bidang pelayaran. Keempat, adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Kedatangan mereka berambisi untuk berburu dan menguasai rempah-rempah dan menjajah Nusantara. Mungkin ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena rempah-rempah yang dimiliki Indonesia sangat melimpah, ada di berbagai wilayah, bahkan menjadi komoditas dengan nilai jual tinggi atau mahal pada waktu itu. Rempah-rempah juga memiliki manfaat untuk pengobatan dan kesehatan. Kelima, kisah penjelajahan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia ke Cina yang dituangkan dalam buku Book of Various Experience. Buku Book of Various Experience ini menceritakan tentang keajaiban dunia atau Imago Mundi. Buku ini merekam apa yang Marco Polo temui dalam perjalanannya, termasuk di wilayah Asia, yang ia tuliskan ke alam yang menakjubkan, subur, kaya, dan indah. Tulisan Marco Polo di buku Book of Various Experience ini tampaknya sangat memukau bangsa Eropa dan menjadi salah satu pendorong dilakukannya penjelajahan samudera oleh bangsa Barat. Keenam, dan yang terakhir, bangsa Eropa ingin memperoleh keuntungan atau kekayaan sebanyak-banyaknya. Pada saat itu muncul semangat 3G, Gold, Gospel, dan Glory, yang bertujuan untuk mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama Kristen. Gold atau emas mengacu pada pencarian keuntungan materi dengan memperoleh dan menjual rempah-rempah Asia, Buddha Afrika, logam Amerika, dan sumber daya lainnya. Gospel artinya usaha untuk menyebarkan agama Nasrani. Kala itu semangat perang salib masih kental sehingga peradaban Nasrani dipertentangkan dengan Islam. Glory artinya kejayaan. Kala itu terdapat persaingan antara monarki.
para raja berusaha mengklaim wilayah-wilayah yang baru dijelajahi untuk memperkuat posisi mereka dalam politik Eropa. Setelah kita mengetahui faktor pendorongnya, maka kita juga harus tahu dampak dari imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Dampaknya juga memicu rasa nasionalis dan cinta tanah air rakyat Indonesia, sehingga bersatu untuk melawan penjajah akibat adanya penindasan imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa terhadap Indonesia ini berdampak pada seluruh aspek, baik aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.